Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan semoga kali ini menambah semangat pagi hari ini. Dan jangan lupa ya, senantiasa menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan pada saat di luar rumah. Nah, ngomong-ngomong, pada diskusi daring kali ini akan membahas tentang bagaimana sih peran zakat dalam mendukung perekonomian. Sebelum masuk dalam pembahasan, tidak ada salahnya ya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai narasumber pertama yang bernama Dia Putri Febiana Sari dari mahasiswi IAIN Kudus akan membawakan materi tentang zakat. Yang pertama, zakat itu merupakan Islam itu sebagai unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam, karena hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 tiang pokok. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang kelima haji bagi yang mampu. Oleh sebab itu, hukum zakat ini diwajibkan setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, apa sih pengertian zakat? Dari para ahli fikih, pengertian zakat yang dikemukakan oleh ahli fikih seperti ulama dalam lingkungan mazhab Syafi'i yaitu zakat adalah suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan zakat tersebut adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam zakat. Macam-macam zakat di sini dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim pada menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok seperti beras misalnya, sebesar 2,5 kg. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini dapat disebut dengan zakat penghasilan, seperti pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak. Syarat-syarat orang wajib menunaikan zakat mal ini ada 4, yaitu sudah balik, berakal, dan tentunya beragama Islam atau Muslim, sudah merdeka, sudah memenuhi syarat nisab. Selanjutnya yaitu syarat harta untuk zakat mal. Ada 6, yaitu yang pertama harta milik pribadi secara penuh, yang kedua harta terbebas dari kewajiban hutang, yang ketiga harta semakin bertambah dan berkembang, yang keempat harta melebihi kebutuhan pokok, yang kelima harta yang sudah memenuhi syarat nisab, yang keenam harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun. Siapa saja sih yang kiranya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut? Dijelaskan
di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mendapatkan zakat. Yang pertama itu orang-orang fakir. Orang-orang fakir di sini dimaksudkan orang yang sengsara, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk mencukupi penghidupannya. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin di sini dimaksudkan orang yang tidak dapat mencukupi penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga, amil atau pengurus zakat. Mereka yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima, yaitu hamba sahaya, yaitu termasuk budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gorimin, orang yang mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dengan kegiatan dakwah, jihad, dan lain-lain. Yang kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sekian selanjutnya yaitu tentang penyaluran zakat. Terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kedua, Saudari Dina Asliha. Silakan. Baik, silakan narasumber kedua sampaikan materi kepada Saudara Agina. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Oke, mengenai penyaluran zakat tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu oleh Mbak Dia. Nah, kemudian zakat itu disalurkan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, yang dimaksud dengan pendistribusian yakni penyaluran zakat dari Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional yang bersifat karitatif dan kedaruratan yang mencakup 4 bidang. Nah, bidang yang pertama adalah bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, Basnas melaksanakan program penyaluran BIS atau Zakat Infak Sedekah dan DSKL atau dana sosial keagamaan lainnya kepada mustahik atau penerima zakat secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Bidang yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan, Basnas melaksanakan program penyaluran zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik atau penerima zakat. Kemudian di bidang yang ketiga yaitu dalam bidang kemanusiaan. Nah, dalam bidang kemanusiaan, Basnas melaksanakan layanan kepada mustahik atau penerima zakat yang sifatnya mendesak, baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan, dan penganiayaan. Kemudian pendistribusian dalam bidang yang terakhir yaitu dalam bidang dakwah dan advokasi. Nah, dalam bidang dakwah dan advokasi, Basnas itu dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada Islam, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat. Sedangkan yang penyaluran yang kedua yaitu maksud dari pendayagunaan, yaitu penyaluran zakat dari Basnas yang bersifat produktif. Nah, perlu digarisbawahi ya, yaitu bersifat produktif yang mencakup dalam 3 bidang. Nah, bidang yang pertama adalah dalam bidang ekonomi.
Di bidang ekonomi, Basnas melaksanakan program pendayagunaan zakat, infak sodako, dan dana lainnya secara komprehensif meliputi program modal usaha mustahik atau penerima zakat, kemudian ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Kemudian dalam bidang yang kedua adalah bidang pendidikan. Dan yang ketiga adalah bidang kesehatan yang sudah saya jelaskan. Jadi dalam kesamaannya, dalam penyaluran pendayagunaan dan pendistribusian itu ada kesamaannya, yaitu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang terakhir, apa saja sih peran zakat dalam perekonomian? Nah, satu, yaitu mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola hartanya. Nah, syarat harta yang dikenakan zakat itu kan harta tersebut lebih dari kebutuhan dan hutang. Nah, bila harta tersebut diam saja, tidak diupayakan untuk dikembangkan, maka berpotensi untuk terkena zakat. Namun, bila hartanya diputar untuk investasi usaha, maka harta yang dipakai untuk investasi merupakan harta pokok yang dikurangkan dari perhitungan zakat. Jadi, upaya untuk mengelola harta akan mendorong produksi, sehingga perputaran uang di masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, peran zakat dalam perekonomian adalah mendorong berbisnis yang baik dan benar. Nah, syarat harta yang dizakati haruslah bersumber dari hasil yang baik dan benar, yaitu halalan thayyiban. Oleh karena itu, Islam memandang harta haruslah digunakan untuk hal-hal yang baik. Bila harta yang diperoleh dari hal yang tidak baik, bukan saja merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Nah, zakat itu memang menjadi pembersih harta ya, tapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya bukan sekedar aspek untuk saja, namun juga dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis. Sehingga dalam berzakat itu dapat mendorong seseorang untuk berbisnis yang baik dan benar. Selanjutnya, peran zakat dalam perekonomian yang ketiga yaitu mendorong percepatan pemerataan pendapatan. Nah, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan pada pengelola zakat. Peningkatan kepercayaan ini akan mendorong semakin banyaknya masyarakat menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik melalui amil. Nah, kondisi ini tentu akan mempercepat pemerataan distribusi harta, pendapatan, dan kekayaan, sehingga kemiskinan menjadi berkurang, kemudian kesenjangan juga makin menurun, dan kesejahteraan dapat meningkat. Kemudian yang keempat, mendorong tumbuh kembangnya sektor real. Jadi kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha produktif akan memberikan efek ganda dibandingkan dengan kegiatan pendistribusian dalam bentuk konsumtif, yaitu meningkatkan pendapatan mustahik atau penerima zakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro, yaitu sektor moneter walaupun asetnya tertinggi di dunia namun rapuh dan rentan pada perubahan kondisi ekonomi. Berbeda dengan sektor real ya, yang lebih tahan pada perubahan ekonomi. Untuk itu pemberian zakat untuk membantu mustahik atau penerima zakat dalam kategori pelaku UMKM sangatlah mendorong arus perputaran barang dan jasa pada perekonomian. Kemudian meningkatnya arus perputaran barang dan jasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Kemudian peran zakat dalam perekonomian yang terakhir yaitu mendorong percepatan pembangunan negara. Ketidakmampuan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi telah melahirkan kemiskinan di suatu negara. Nah, kesehatan dan pendidikan itu sebenarnya adalah modal dasar agar memiliki sumber daya manusia yang unggul. Nah, negara itu juga punya peran dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan dan membuat
sumber daya manusianya menjadi unggul. Namun masih sering dijumpai ketimpangan. Nah, yaitu seperti tidak meratanya pembangunan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, peran zakat di sini sebagai instrumen redistribusi harta sangat berperan untuk mempercepat kemudian akses memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, dengan demikian diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan mempercepat juga kesejahteraan rakyat. Begitu. Kami kembalikan kepada moderator. Pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, dari teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Apakah pemateri bisa memberikan gambaran mengenai peran apa saja yang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia? Itu silakan kepada salah satu pemateri. Jadi intinya itu peran zakat dalam perekonomian. Jadi dengan adanya harta, maksudnya dengan adanya pengeluaran zakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, karena zakat itu dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, maka bisa membantu masyarakat yang membutuhkan zakat tersebut untuk memenuhi perekonomian dalam kehidupannya. Jadi hal itu kan berarti mutahid yang notabene itu kayak sebagai konsumen, dia bisa meningkatkan atau dia bisa membeli atau mengonsumsi barang-barang dari produsen gitu ya. Nah, ketika ada konsumen yang meningkat atau daya belinya meningkat, maka berarti produsen juga permintaannya juga meningkat. Nah, dari situlah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi begitu. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari teman-teman. Tanya apa kita punya pertanyaan yang masih berganjal? Bagaimana? Apakah masih ada yang bingung? Kita sharing. Ya, dari di sini apakah ada yang mau bertanya? Dari Mbak Asa, apakah zakat bisa diwakilkan? Soalnya dalam masyarakat kebanyakan satu keluarga itu memberikan hanya satu orang, sedangkan dalam rumah ada 3 orang. Terima kasih. Juga Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk jawab pertanyaan tersebut. ini bayar sejuta aku boleh masak aku enggak oleh. Gimana pemateri? Ya baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Asya _Kloma _Wuri ya.
Pertanyaannya, apakah zakat bisa diwakilkan? Soalnya dalam masyarakat kebanyakan satu keluarga itu yang memberikan hanya 1 orang, sedangkan dalam rumah ada 3 orang. Nah, jadi sebenarnya zakat itu bisa, menurut saya ya Mbak, zakat itu bisa diwakilkan dalam pemberiannya, tapi sebenarnya 1 orang itu diwajibkan mengeluarkan zakat. Jadi misalnya dalam 1 rumah itu ada 3 orang ya, jadi itu nanti 1 rumah itu mengeluarkan 3 zakat. Misalnya zakat fitrah dengan 2,5 kilogram beras. Jadi nanti dalam 1 rumah itu mengeluarkan masing-masing 2,5 kilogram. Misalkan pemberian zakat itu kepada mustahik diwakilkan, misalnya ya orang tua, berarti bapak ibu, terus anaknya 1. Misalnya yang memberikan cuman bapaknya aja. Misalnya tentunya ini zakat ini dari keluarga saya dan menyebutkan namanya. Jadi itu boleh diwakilkan dalam pemberian, tapi zakatnya tetap masing-masing, begitu. Saya zakat mal itu kan dihitung dari misalnya kayak hasil pertanian ya, itu kan ada nisabnya, ada ketentuannya. Nah, dari situ kan memang kita mengeluarkannya itu karena hasil pertaniannya, bukan karena orangnya gitu. Tapi karena harta itu atau hasil pertanian itu yang sudah mencapai ketentuan untuk dikeluarkan zakatnya, memang harus dikeluarkan gitu. Baik, karena dari penanya Ini ada pertanyaan lagi ya. Dari Giga guys, wes ya. apakah Nggak ada apa-apa, aturan bisa baru nunggu. ketika berzakat? Wes, nggak apa-apa. Pokoknya penutupan dulu. Ayo. Mabe, ana mabe barang.